Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian teman-teman semua? Tentunya selalu dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan dimurahkan rezekinya ya guys. Oke, di pembahasan kali ini guys, ya, saya ingin membahas tentang yang tengah viral diperbincangkan di Indonesia saat ini, bahkan sudah mencapai negara jiran kita di negara Malaysia, yang ini benar-benar memalukan dan mencoreng nama baik institusi ataupun nama negara kita Indonesia yang terkenal di mana dengan banyaknya turis atau pengunjung-pengunjung yang ingin melancong ke sana diakibatkan mungkin daripada ulah yang tengah viral sekarang ini. Jadi wisatawan itu dari mancanegara akan lebih berhati-hati dan bisa saja terjadi mereka akan takut datang ke Indonesia ya, bahwa sedangkan Indonesia itu terkenal dengan tempat pariwisatanya yang begitu unik, begitu indah. Dan kasus ini tengah viral sepekan yang lalu, tengah ramai diperbincangkan, bahkan mendapat tanggapan dari beberapa media, ataupun media dari negara jiran kita, kemudian tanggapan dari rakyat Indonesia sendiri yang memang sangat memalukan ya guys ya. Jadi kasus ini yaitu menyangkut 18 oknum kepolisian Republik Indonesia yang memeras ugut ya 400 warga negara Malaysia di saat mereka sedang menonton konser DPWP yang dilakukan di Jakarta Pusat ya pada akhir pekan lalu. Ya, mereka dikatakan diperas dengan uang sebesar 9 juta ringgit Malaysia, yaitu bersamaan dengan 32 miliar ya guys. Itu hebat-hebat guys. Jadi kalau ini tidak ketahuan ya guys ya, mungkin mereka akan mendadak kaya guys ya. Bayangkan kalau mereka 18 itu dalam 32 miliar, oknum-oknum tersebut itu boleh mendapatkan 1,7 ya, 1,7 miliar. Nah, bayangkan mereka dapat sekelip mata saja dengan cepat mendapatkan uang 1,7 miliar ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui juga dan kita tidak heran-heran dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh pihak-pihak oknum-oknum kepolisian daripada Republik Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita bilang oknum itu mungkin 1-2 orang ya. Tapi ini sudah banyak kasus yang betul-betul sangat mencoreng nama institusi kepolisian, baik daripada kasus Vina yang di Cirebon ya, banyak kejanggalan yang dilakukan daripada pihak kepolisian. Lagi-lagi sekarang ini pihak kepolisian Republik Indonesia mendunia ya guys ya, mereka menjadi mendunia, beritanya tersebar di mana-mana. Ini menurut daripada pengakuan salah satu warga negara Malaysia yang diunggah di Twitternya ya, dan tanggapan daripada kepolisian Republik Indonesia cepat-cepat dan mereka berhasil ditangkap sebanyak 18 orang, dan kemudian beritanya sudah jelas bahwa mereka akan di PTDH atau dipecat secara tidak hormat ya, dan itu akan dibuka dinasnya, digantung kerja. Ini bukan gantung kerja kalau setakat cakap Malaysia itu gantung kerja, entah ini terus dibuang kerja guys ya. Jadi memang sudah tidak bisa dimaafkan ditoleransi yang kayak gini guys ya. Seharusnya jadi, dan ini pun sangat mencoreng nama baik negara Republik Indonesia sendiri, di mana pada dasarnya nanti wisatawan-wisatawan yang mau datang ke Indonesia itu mereka akan takut, merasa risih ya, terganggu, dan ya intinya pada takutlah. Sedangkan Indonesia itu terkenal dengan wisatawannya yang indah-indah, unik, dan ya terkenal di mancanegara, akan tetapi karena sifat atau ulah-ulah oknum-oknum pihak kepolisian ini yang yang menggunakan jabatan mereka untuk memeras ugut warga negara luar yang atau turis yang datang berkunjung ke Indonesia. Ini bisa saja
wisatawan mancanegara itu akan lebih berhati-hati dan akan kemungkinan takut untuk datang ke Indonesia, guys ya. Jadi kalian jangan kemana-mana dulu, guys ya. Dan ini kita saksikan video daripada tanggapan dari rakyat Indonesia sendiri mengenai kasus ini ya, guys ya. Oke, kita saksikan juga. 18 polisi yang peras penonton DWP Malaysia berasal dari Polsek, Polres hingga Polda. Bukan main, guys. Berat. Kebiasaannya itu merata. Itu dari satu provinsi loh. Ini bukan oknum. Iya, benar. Tapi kelompok. Kalau dijumlahkan dari Sabang sampai Merauke lebih dari 1000-an. Satu batalion ya, berdua batalion. Sifat seperti ini. Jadi mereka memeras para penonton di acara DWP dengan mengadakan tes urin, lalu memungut biaya sampai 32 miliar dari 400 orang warga Malaysia. Diperas 32 miliar dari warga Malaysia, 400 orang diperas. Bayangkan, kayaknya polisi Indonesia udah nggak puas lagi memeras masyarakat Indonesia, sampai orang luar pun diperas, nggak dijaga nama baiknya. Memang udah gelap mata kalian ke uang itu. Apapun kalian lakukan demi uang. Benar. Kalian nggak malu dilihat internasional tetangga. Nggak malu kalian. 32 miliar kalian peras. Bukan sedikit ya, guys. Peserta. Dan Kapolri tetap semangat. 4 tahun lebih tak tergoyangkan dengan puluhan kasus yang benar. Tetap Kapolri santai, merasa tidak bersalah, merasa tidak gagal memimpin Polri. Semangat Kapolri. Jadi kronologinya, guys, dia jadi macam ini ya. Yang saya kutip dari sindonews.com, sebanyak 18 oknum polisi ditangkap gara-gara dugaan pemerasan warga negara Malaysia saat nonton konser di Jakarta Warehouse Project atau DWP. Konser tersebut digelar di GEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Jumlah terduga oknum personel yang diamankan sebanyak 18 orang terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran, ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisno Andiko Sabtu tanggal 21 bulan 12 2024. Jadi ini bukan main-main nih, guys ya. Jadi 18 oknum ini yaitu terdiri daripada tiga personel kepolisian, yaitu Polda Metro Jaya, Polres Metro, dan Polsek Metro ya. Dari Poldanya ke Polresnya sampai Polseknya, guys. Bukan main ya, guys ya. Mereka saling bekerja sama untuk mencari pundi-pundi uang dengan menggunakan jabatan mereka. Oke, kita lanjut lagi. Kronologi kasus ini berawal ketika viralnya postingan dugaan pemerasan dilakukan oknum polisi terhadap warga negara Malaysia saat nonton konser DPWP di Jalan Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari narasi yang diunggah di Twitter alias X yang tidak disebutkan namanya, postingan itu berisikan narasi banyaknya protes dari warga negara Malaysia terkait aksi polisi yang berjaga di DWP tersebut. Mereka mengaku dipaksa menjalani tes urin saat sedang bergoyang. Dalam postingan tersebut, mereka mengklaim diminta menunjukkan paspornya. Tak hanya itu, mereka mengaku diminta sejumlah uang oleh oknum polisi yang berjaga di tempat konser tersebut. Sebagai informasi, sekitar 400 warga Malaysia melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar sejumlah uang dengan total Rm 9 juta atau setara 32 miliar rupiah. Ya, bayangkan ya, guys ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau 32 miliar ini mereka bagi 18 orang, bermakna mereka bisa mendapatkan, masing-masing itu mendapatkan 1 miliar 700 juta rupiah Indonesia. Kaya, guys.
Bahkan ada pengakuan yang menyebutkan pengunjung dipaksa membayar suap meski hasil tes narkoba negatif, narkoboy negatif ya. Jadi ini kita tidak bisa heran lah, bukan saja terjadi di warga negara asing atau Malaysia, ya terjadi terhadap warga negara Malaysia, dari warga negara Indonesia sendiri pun banyak rakyat yang dijebak hanya untuk mereka mencari mungkin entah itu proyek kenaikan pangkat ya, mereka menjebak anak-anak yang mereka anggap mungkin tidak bisa membayar atau dianggap miskin, mereka menjebak, kemudian mereka tangkap. Ternyata setelah tes urin tidak ada, namun mereka tes dia sebagai penjual. Itu adalah jebakan-jebakan pihak kepolisian yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan atau ini adalah proyek untuk menaikkan pangkat mereka, guys. Ini anauzubillah min zalik ya. Jadi kita lanjut lagi, guys ya. Terhadap dugaan pemerasan tersebut, Brigjen Truno Yudo menegaskan belasan oknum polisi yang ditangkap akan dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Divisi Propam Polri. Pihaknya tidak akan menolerir pelanggaran setiap anggota sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan hukum. Tahu saya, guys, meningkatkan perlindungan, pengayoman serta pelayanan masyarakat. Kami memastikan tidak ada tempat lagi bagi oknum yang mencoreng institusi. Investigasi telah kami lakukan secara profesional, transparan, dan tuntas, katanya. Kepercayaan publik adalah prioritas Polri dan Polri berkomitmen memulihkannya melalui tindak nyata, sambung mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu. Jadi apa ya, guys ya, mau diperbaiki kayak gimana sebenarnya, ini ya, guys, terlalu banyak kasus-kasus yang melibatkan pihak kepolisian ya, baik itu dalam kasus dalam negeri yang ini sekarang juga terjadi kepada warga negara asing ya, yaitu negara tetangga kita yaitu Malaysia. Jadi mungkin bisalah untuk memulihkan nama baik kepolisian Republik Indonesia ini. Jadi sebenarnya rakyat itu bahkan juga ada yang punya komen kayak gini, mafia sesungguhnya adalah mereka-mereka ini ya, penjajah yang sesungguhnya adalah mereka-mereka ini juga. Karena saking banyaknya pihak-pihak atau oknum-oknum, seperti yang bilang Abang tadi, kalau kita bilangkan oknum sudah nggak lumrah sih ya. Kalau kita bisa kumpulkan dari Sabang sampai Merauke sudah bisa mungkin sampai 5 batalion ya, yang terjadi yang melibatkan kasus-kasus pemerasan atau ketidakadilan terhadap rakyat. Jadi guys, adapun kasus ini telah ditangani oleh Polda Metro Jaya, dan kita akan saksikan tanggapan dari pihak kepolisian Republik Indonesia, yaitu daripada Kabid Humas Polda Metro Jaya. Jom kita saksikan, guys, apa yang dia cakapkan ya. Mabes Polri telah menindaklanjuti melalui Divisi Propam Polri bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Bukan main, guys, dari atas sampai ke bawah. Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Jadi itu dia, guys, tanggapan daripada pihak Mabes, dari Propam dari Mabes Polri mengenai kasus ini, dan 18 oknum tersangka tersebut sudah ditangkap dan diamankan, kemudian akan dilakukan proses lebih lanjut. Tapi kalau di sini ya, kita bisa melihat kalau benar-benar pihak kepolisian hanya memberikan hukuman ataupun kode etik tanpa dipecat secara tidak hormat, ini akan menjadi sehingga membuat para oknum-oknum yang ingin melakukan kejahatan dengan menggunakan seragam mereka atau jabatan mereka tentunya di pihak kepolisian tidak akan membuat jerah. Tetapi kalau lebih tegas ya, pastinya pihak-pihak tersebut akan mereka takut dengan apa yang mereka lakukan dan demi menjaga nama institusi kepolisian. Tapi di sini yang kita herankan ya, banyaknya kasus-kasus yang di Indonesia sekarang ini yang setelah dipimpin oleh Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo selama sudah menjalani dekat 5 tahun ya, dekat 4 tahun dalam 4 tahun ini,
Itu saya melihat kok Bapak sangat santai-santai aja kayak gitu, sedangkan banyaknya laporan-laporan dari pihak rakyat Indonesia sendiri yang tidak mendapat keadilan. Bahkan ini juga sudah terjadi mendunia ya, hingga ke luar negeri guys. Entah apa ya, ini benar-benar kita nggak tahu lah kayak gimana ya pemimpin-pemimpin kita yang ada di Indonesia yang tidak pernah merasa bersalah. Contoh ya, kita bisa lihat kejadian baru-baru ini juga di Korea Selatan. Mereka tidak bisa menangani masalah-masalah dalam negara mereka, tiba-tiba mereka mengundurkan diri dengan tidak hormat ya. Tiba-tiba mereka undurkan diri karena merasa malu tidak bisa mengatasi masalah yang ada di dalam negaranya. Itu karena bagaimana kita mau berkembang atau maju di negara kita, sedangkan sesungguhnya penjajah-penjajah, kaki tangan penjajah masih ada dalam negara kita sendiri ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu guys ya, video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kemudian terserah kalian, komen kalian dan tanggapan kalian silahkan tulis di dalam kolom komentar. Tapi ingat, jangan sampai menimbulkan sampai komen itu jangan berlebihan ya guys, karena ada pembatasan daripada pihak YouTube sendiri. Jadi sebelumnya saya ingatkan, memang jangan terlalu komen yang negatif atau positif ya. Alangkah baiknya komen yang bisa memberikan edukasi ataupun saling menjaga guys, oke? Dan dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.